Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk perkuliahan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem imun dan sistem hematologi. Jadi untuk tugasnya nanti akan ada tugas di sistem hematologinya. Nah, untuk sistem imun akan saya sharingkan ke teman-teman semua. Nanti juga ada beberapa video yang bisa dilihat terkait dengan anatomi fisiologi sistem imun yang sudah dibuat oleh kakak angkatan kalian. Ya, jadi tahun kemarin mereka sudah buat videonya, jadi kalian bisa belajar dari video tersebut. Nanti akan saya berikan videonya atau linknya. Oke, kita mulai untuk sistem imun. Sistem imun, jadi sistem imun itu punya tujuan di dalam tubuh ya secara menyeluruh untuk mengenali ya atau self dari non-self dan mengawali respon untuk menghilangkan benda asing ya atau yang bukan dari diri sendiri yang disebut sebagai antigen. Nah, sistem imun bekerja untuk menetralkan, menghilangkan atau menghancurkan mikroorganisme yang menginvasi lingkungan internal tubuh sebelum antigen dapat melipat gandakan diri atau menguasai mekanisme pertahanan tubuh kita. Nanti saya cepat saja karena materinya cukup banyak ya. Kemudian kita lanjutkan ya sistem imun ini bekerja melawan ya antigen sehingga tidak membahayakan si penjemu atau host. Nah, untuk peningkatan sistem imun ya ini juga berdampak bahaya ya apabila terlalu banyak aktivitas dari sistem imun karena dapat merusak jaringan yang sehat. Jadi intinya setiap ya benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu menimbulkan reaksi. Nah, terutama apabila benda asing ini memang seperti mikroorganisme yang menyerang tubuh, maka sistem imun ini akan beraktivitas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan penurunan fungsi imun atau terlalu sedikitnya aktivitas sistem imun juga akan meningkatkan resiko infeksi. Selanjutnya, bagaimana dengan strukturnya? Ya, semua sel memiliki penanda permukaan sel spesifik. Nah, ini kompleks dari histokompatibilitas mayor atau MHC. Ini penanda pertama kali diidentifikasi pada leukosit manusia atau human leukocyte antigens atau yang kita sebut dengan HLAS. Nah, sistem pertahanan tubuh itu terutama pertahanan tubuh yang berada di luar ya seperti kulit ini sebagai jalur pertama untuk perlindungan. Kemudian selain itu juga ada sistem pertahanan tubuh berupa sekresi air mata, ya bukan air mata buaya ya. Kemudian saliva, ada keringat mengandung bahan-bahan kimia yang dapat membunuh mikroorganisme. Kemudian selain itu juga asam lambung ini juga termasuk sistem pertahanan tubuh. Ya, karena ini menghancurkan organisme-organisme yang melekat pada membran mukosa. Selain itu, sistem pertahanan tubuh yang lain seperti batuk, ya, kemudian bersin, ya ini juga menyingkirkan organisme dari tubuh. Kita lanjutkan. Untuk sistem imun ini ada dua komponen utama. Yang pertama adalah organ limfoid primer dan yang kedua adalah organ limfoid sekunder. Untuk organ limfoid primer, nanti untuk anatomi fisiologi dari beberapa organ limfoid ini sudah ada di video yang sudah dibuat oleh kakak angkatan kalian. Nanti silahkan tinggal lihat saja di channel saya. Ya, jadi nanti akan saya berikan linknya. Yaitu yang pertama adalah kelenjar timus. Kemudian yang kedua adalah sumsum tulang. Ya, jadi bukan sumsum tulang belakang saja, tetapi seluruh tulang ya dan sumsum tulang terutama di tulang-tulang yang besar seperti femur, kemudian humerus dan lain sebagainya. Jadi tidak terpatok pada sumsum tulang belakang, tetapi memang seluruh tulang. Kemudian yang berikutnya adalah hati.
Kemudian yang berikutnya terkait dengan sumsum tulang ini menghasilkan limfosit T atau sel T dan limfosit B atau sel B. Limfosit B mengalami pematangan di dalam sumsum tulang dan kemudian memasuki sirkulasi. Yang berikutnya adalah sel T ini bergerak ke kelenjar timus. Ya, karena kelenjar timus ini sebagai tempat pematangan. Ya, jadi ada beberapa soal ya, soal ujian ya, mungkin UTS atau UAS terkait dengan limfosit B, limfosit T, ya, kelenjar timus dan lain sebagainya. Ya, jadi silahkan dipelajari betul. Ya, ini salah satu saya beri bocoran satu terkait dengan sel T bergerak ke kelenjar timus. Ya, nah, kelenjar timus ini sebagai tempat pematangan ini saya masukkan sebagai soal. Ya, untuk sebagai tempat pematangan di kelenjar timus. Lanjut yang kedua adalah organ limfoid ya sekunder. Ya, organ limfoid sekunder ini ada limfa, ada nodus limfe, ada jaringan limfoid yang berhubungan dengan usus. Terkait dengan anfis dari limfe ya, ini juga sudah ada di channel saya, jadi bisa dilihat ya beberapa materi karena ini pernah saya berikan di uh, prodi lain ya di prodi keperawatan anestesiologi. Ini saya juga sudah upload, jadi kalian bisa belajar dari channel yang sudah uh, ada yang sudah saya buat ya, jadi bisa dilihat terkait dengan limfa ya, terkait dengan nodus limfe dan lain sebagainya. Kemudian selain nodus limfa juga ada jaringan limfoid yang berhubungan dengan usus. Lanjut. Yang berikutnya, nah fungsi. Bagaimana fungsi dari sistem imun? Ya, yang pertama adalah sebagai pertahanan imun non-spesifik. Ini mengaktifkan mekanisme yang sama terhadap beberapa substansi asing. Ya, ini merupakan pekerjaan cepat ya, jadi perlindungan jangka pendek ya untuk pertahanan imun non-spesifik. Kemudian gejalanya biasanya umum seperti kemerahan, ya, ada panas, ya, ada kalor, ya, kemudian ada bengkak, ada inflamasi, ya, ada tumor, ya, ada nyeri. Jadi salah satu tanda-tanda infeksi ya, nah itu di sini gejala-gejalanya memang umum seperti itu, seperti kemerahan, panas, bengkak, nyeri. Kemudian sebagai respon infeksi. Ya, jadi pertahanan imun non-spesifik ini sebagai respon infeksi contoh pada otitis media atau pada cedera jaringan. Kemudian mobilisasi leukosit. Ya, ini uh, peran dari neutrofil, ya. Kemudian ada makrofag. Nah, makrofag ini berasal dari monosit. Ya, kemudian ada eosinofil dan ada basofil. Ini pada tahap ini mereka memakan dan menghancurkan sel antigen. Ya, jadi seperti neutrofil, makrofag, eosinofil dan basofil ini masuk fungsi masuk di dalam pertahanan imun non-spesifik. Ya, pada saat mobilisasi leukosit. Ya, yang tahapannya memang tadi memakan dan terutama makrofag ini memakan fagositosit dan menghancurkan sel antigen. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah pertahanan spesifik atau pertahanan adaptif. Ini mengenali antigen dan berespon secara selektif. Ya, yang pertama, untuk pertahanan spesifik, yang pertama adalah ada yang disebut dengan imunitas humoral ya, atau antibodi. Nah, ini limfosit B ini menjadi sensitif terhadap protein atau antigen spesifik menghasilkan antibodi yang langsung melawan protein. Ya. Kemudian pajanan pertama kali suatu antigen ini akan membentuk respon antibodi primer.
Kemudian pajanan selanjutnya ya respon antibodi sekunder sel B ya, sel B memori ini membantu sistem untuk memperoleh antigen yang sama ya beberapa bulan atau beberapa tahun. Dan kompleks antigen antibodi dibentuk ketika antigen antibodinya terikat ya. Nah, ada beberapa soal UTS atau UAS ya yang terkait dengan sel yang harus dipelajari oleh mahasiswa ya silakan cari sendiri beberapa terkait dengan sel B, sel T ya sebagai contoh ya silahkan dipelajari ya jenis-jenis sel T. Di sini mungkin saya tidak akan membahas lebih detail, tapi silahkan mahasiswa pelajari sendiri terkait dengan jenis-jenis limfosit T maupun limfosit B. Contoh ada T helper, ada limfosit T suppresor, T penolong, ada limfosit T sitotoksik atau sel T memori. Begitu juga dengan sel B, misalkan ada sel B plasma, ada sel B pembelah, dan lain sebagainya. Silakan secara detailnya silakan kalian pelajari sendiri, cari sendiri ya, discovery learning, cari di buku, di internet ya dan lain sebagainya, atau di YouTube dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi saya sudah berikan beberapa bocoran ujian untuk UTS ataupun UAS. Kemudian lanjut ya terkait dengan fungsinya ya, terkait dengan fungsi ya sel B ini menjadi sensitif terhadap protein atau antigen spesifik yang menghasilkan antibodi yang langsung melawan protein. Dan selama terpajang antigen ya sel B membelah dan berdiferensiasi. Dan sel plasma menghasilkan dan mengekskresikan sejumlah antibodi yang spesifik terhadap antigen. Nah, ini juga akan ada soal terkait dengan imunoglobulin. Nah, antibodi tersebut ini ada imunoglobulin A, ini perlindungan terhadap virus, ada imunoglobulin D, ya fungsinya ini masih belum diketahui secara spesifik. Kemudian ada imunoglobulin E, ini aktif dalam infeksi parasit, ya inaktivasi parasit dan alergi. Ya, kemudian ada imunoglobulin M, ini perlindungan terhadap bakteri. Jadi ini juga saya masukkan di soal UTS atau UAS. Selanjutnya, imunitas seluler. Ya, imunitas seluler atau CMI atau cell mediated immunity ini terjadi di dalam sel dan terlibat dalam beberapa fungsi spesifik yang difasilitasi oleh limfosit T. Nah, limfosit T ini tidak membawa imunoglobulin, ya, memiliki beberapa subset sel T sitotoksik, ya, sel limfosit T helper dan limfosit T suppressor. Sel T ini dapat berdiferensiasi lebih jauh oleh molekul yang mudah dibedakan permukaannya. Ya, ini yang kita masukkan sebagai cluster designation atau CDF. Kemudian sel T yang mengalami pemotongan ini akan membawa penanda yang dikenal sebagai T2 atau CD2. Kemudian ada T3, ya ada T5 dan T7. Nah, sel T helper ini membawa penanda atau T4 atau CD4 dan sebuah sublime. Nah, sedangkan sel T sitokarse ini membawa penanda T8. Jadi silakan kalian pelajari lebih lanjut terkait dengan jenis-jenis sel T maupun sel B. Kemudian fungsi spesifik ya dari CMI ya adalah perlindungan yang menghadapi sebagian besar infeksi. Nah, infeksi dari virus, jamur, dan protozoa, serta infeksi bakteri yang
tumbuh secara lambat. Contohnya adalah TBC. Kemudian fungsi yang lain adalah perlindungan melawan penolakan terhadap tanda-tanda histone compatible, ya, dan sebagai mediator reaksi hipersensitif kulit tipe lama, ya, jadi uji tuberkulin, dan kemungkinan memberi imun terhadap sel 2 maligna. Kita lanjut. Kemudian yang ketujuh, ya, fungsi yang ketujuh dari yang sudah kita bahas tadi, fungsi yang ketujuh adalah CMI. Ya, ini diawali ketika limfosit T disensitisasi oleh antigen. Nah, sekali kontak sel T akan melepaskan faktor-faktor humoral yang dikenal sebagai limfokinin, sering menyebabkan kematian antigen. Nah, kemudian interferon, ya, ini merupakan kelompok protein yang disekresikan oleh leukosit dan sel penyakit yang terinfeksi. Ya, interferon tidak spesifik menghambat replikasi virus, ya, tapi di sini meningkatkan fagositosik, ya, fagositosik dan menstimulasi aktivitas, ya, sekaligus membasmi, ya, oleh limfosit yang tersensitisasi. Lanjut, yang berikutnya adalah tipe reaksi hipersensitivitas. Nah, jadi dari tipe reaksi ini ada beberapa tipe reaksi hipersensitivitas. Ada reaksi tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Untuk tipe 1, ini suatu reaksi alergi, ya, atau atopi yang dimediasi oleh imunoglobulin E. Kemudian anafilaksis, atau alergi, ya, kemudian rinitis alergi dan urtikaria, dan juga asma. Kemudian untuk reaksi tipe 2 ini oleh aktivasi sistem komplement, terutama fragmen-fragmen protein, ya, protein C3A dan C5A. Nah, ini ketika diserang oleh antigen, ya, sistem komplement memicu pelepasan mediator dari basofil dan sel mas. Ya, ini menyebabkan kerusakan sel. Nah, misal pada resus hemolitik. Jadi perbedaan resus, ya, pada misalkan suami dan istri, ya, nah ini biasanya ketika hamil biasanya terjadi resus hemolitik, ya, atau ketika transfusi darah berbeda resusnya. Kemudian yang berikutnya adalah reaksi tipe 3. Ini merupakan reaksi antigen antibodi yang mempengaruhi endotelium vaskuler, contoh pada serum sickness. Kemudian yang keempat, reaksi tipe 4 ini merupakan hipersensitivitas yang dimediasi sel T dari tipe lambat. Ya, misal pada dermatitis kontak. Kita lanjutkan untuk jenis kekebalan. Nah, kalau kita lihat dari jenis kekebalan, ini dibagi menjadi dua. Ya, jenis kekebalan asali, ya, atau innate immunity, dan ada kekebalan spesifik, ya, yang tadi sudah kita bahas, ya. Jadi kekebalan asali ini dibagi menjadi dua, yaitu mekanik dan imunologik. Ya, untuk imunologik sendiri ini kemampuan untuk fagositosis, ya, atau memakan mikroorganisme. Dan yang kedua adalah membunuh sel. Kemudian yang kedua adalah kekebalan spesifik. Nah, untuk kekebalan spesifik dibagi menjadi dua, ada kekebalan seluler, ada humoral. Untuk kekebalan seluler ini membunuh sel atau sel killing, ya, ini lewat mediator. Kemudian untuk humoral ini yang memproduksi antibodi. Kemudian timbulnya kekebalan ini ada dua, ya. Ada kongenital dan ada akuisita. Untuk kongenital sendiri terbagi lagi menjadi dua, ada kekebalan seluler dan ada kekebalan humoral.
Ya, untuk kekebalan humoral ini ada antibodi dari luar, ya, dari ibu ke janin. Kemudian untuk akuisita ini ada pasif, ada aktif. Nah, untuk pasif ini ada ADS, ada ATS, ya, ada gamma globulin dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang aktif ini biasanya setelah sakit, kemudian setelah imunisasi atau setelah kontak dengan mikroorganisme sehari-hari, ya, antigen sehari-hari. Apa manfaat dari sistem imun? Ini manfaatnya melindungi kita dari berbagai patogen dan benda asingnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Terutama setiap saat kita terpapar dengan berbagai mikroorganisme, baik itu bakteri, virus, atau jamur. Nah, tujuannya yang sudah kita bahas tadi, ya, untuk melindungi individu dari tantangan, mempertahankan homeostasis, ini sehingga memerlukan pengenalan terhadap tantangan dan respon. Kemudian bagaimana tubuh menolak mikroorganisme? Ya, tadi yang kekebalan asali sendiri ya dari mekanik. Ini tadi kulit mukosa yang utuh, ya, gerakan silia. Ini masuk ke kekebalan asali yang mekanik. Kemudian untuk kimia ini contohnya seperti lemak di kulit. Kemudian tadi asam lambung ini termasuk ke kekebalan kimia. Kemudian yang ketiga adalah imunologi. Ya, ini seperti fagostasis dan killing cell non spesifik. Kemudian yang berikutnya adalah kekebalan spesifik atau adaptive immunity. Ini untuk selulernya killing langsung yang lewat mediator, dan untuk humoral produksi antibodi ini sudah dijelaskan tadi. Nah, lanjut. Bagaimana untuk imunitas spesifik? Ya, imunitas spesifik tadi sudah kita sebutkan dibagi menjadi dua. Ya, ada imunoglobulin G, M, A, D, E, kemudian komplemennya ada jalur klasik dan alternatif. Dan untuk sitokinnya seperti ada histamin, ada interferon, ada interleukin. Kemudian untuk seluler ini ada limfosit B, limfosit T, ada sel T helper, ada suppresor, ada sitotoksik. Kemudian yang lain untuk seluler sendiri ada antigen presenting cells atau APC. Dan yang keempat adalah makrofag, ini termasuk ke imunitas seluler. Nah, ini untuk sistem fungsi tubuhnya. Lanjut. Nah, ini untuk dari timusnya, ya. Jadi nanti saya berikan linknya saja, silakan pelajari sendiri. Kemudian, nah, bagaimana sistem pertahanan tubuh? Yang pertama adalah lini pertama, yaitu tadi yang sudah kita sebut ada kulit mukosa, ya, ada asam lemak kulit, kemudian ada keringat, ya, ada cairan vagina, ada gerakan silia, ada bakteri komensal di faring, di usus, ya, dan lain sebagainya. Ini masuk ke lini yang pertama, yang paling luar. Kemudian lini yang kedua, ini respon tubuh yang non-spesifik. Ya, tadi yang pertama seperti kulit dan lain sebagainya. Yang kedua yang tubuh non-spesifik, yang lini yang kedua. Nah, ini seperti protein kationik, kemudian ada interferon, dan lain sebagainya, dan mediator yang lain. Kemudian untuk sel-sel kekebalan ini seperti makrofag. Ya, jadi makrofag ini selain sebagai respon tubuh non-spesifik juga masuk juga imunitas spesifik karena masuk ke imunitas seluler. Nah, kita lanjutkan ketika sel-sel kekebalan seperti makrofag, ya, sel emas ini menjadi sitokin, ini membuat permeabilitas vaskuler, kemudian kemotaksis, terjadi aktivasi dari makrofag, dan terjadi adesi fagosit dan aktivasi endotel. Kemudian, ya, ini urutannya ya dari lini 1, ya, kemudian
ternyata mikroorganismenya bisa nembus, ya maka akan ada lini yang kedua. Jadi lini kedua ini ada respon tubuh spesifik, ya non spesifik, kemudian ada respon tubuh spesifik. Ya, jadi kalau kita lihat dari non spesifik ini masuk ke lini 2, kalau tidak bisa nanti masuk ke respon tubuh spesifik, baik itu seluler maupun humoral. Nah, kalau mengalami kegagalan, maka bisa terjadi kematian juga. Kemudian lanjut yang berikutnya terkait dengan imunisasi. Nah, imunisasi ini mempunyai tujuan menimbulkan kekebalan spesifik ya terhadap bakteri, virus maupun parasit. Ya, untuk bakteri contoh misalkan difteri, influenza, kemudian untuk virus contohnya adalah hepatitis, dan untuk parasit ini contohnya malaria. Kemudian tujuan lain dari imunisasi yaitu untuk global secara komunitas ini untuk mengeliminasi contoh tetanus, ya, neonotarum, kemudian untuk reduksi contohnya campak, ya bisa untuk eradikasi seperti cacar dan polio, ya dan ada herd immunity, ya ini yang sering dibahas kemarin ya terkait dengan COVID-19 terkait dengan herd immunity, ya herd immunity ini cakupan yang tinggi ya untuk mengurangi transmisi dan eradikasi ya. Kemudian lanjut yang berikutnya imunisasi ya strateginya ini untuk mengenalkan tubuh pada antigen kuman. Biasanya ada kuman yang mati ya seluruh tubuh dari kuman ya, seperti polio, kemudian pertusis, ya kemudian juga bagian khusus yang antigenik. Ya, selain juga ada yang toksoid. Nah, selain kuman mati juga bisa dengan kuman hidup yang dilemahkan. Nah, ini contohnya bisa polioselin, ada varicella, ada BCG. Lanjut, bagaimana klasifikasinya? Kemudian untuk klasifikasi imunisasi ini ada baik itu yang program ya. Ini untuk program ini ada pengembangan program imunisasi ya seperti hepatitis B, BCG, antipolio. Kemudian ada yang non pengembangan program imunisasi seperti hepatitis A, ya, MMR dan varicella dan lain sebagainya. Kemudian untuk klasifikasi dari kandungan antigennya ada vaksin hidup yang dilemahkan ya dan ada yang vaksin inaktif ya. Untuk vaksin yang dilemahkan contohnya BCG, varicella, ya tipes oral, ada campak. Kemudian untuk yang inaktif contohnya toksoid, ada beberapa sebagian sel hepatitis A, B, DPT dan lain sebagainya. Lanjut. Ini waktunya sudah 28 menit ya. Ini masih banyak. Lanjut untuk cara pemberiannya bisa lewat oral ya ataupun lewat nasal ataupun lewat parenteral. Selanjutnya ini baca sendiri ya untuk preparat antigen utama, kemudian kita lanjutkan saja yang lebih penting. Jadi silakan baca sendiri ya, terkait dengan panduan jadwal imunisasi. Saya kira tidak terlalu penting. Nanti akan dibahas lagi di semester berikutnya terkait dengan imunisasi. Nah, tapi silakan nanti dibaca sendiri terkait dengan kontraindikasinya, ya terkait dengan misalnya pada reaksi berat setelah vaksinasi, ya dan lain sebagainya. Ya. Oke, untuk efek sampingnya ya secara umum bervariasi dari ringan maupun berat, dari lokal maupun sistemik. Nah, yang lokal seperti nyeri, bengkak, kemerahan ini ketika setelah dilakukan imunisasi.
Kemudian yang secara sistemik seperti lesu, kemudian sakit kepala, ya. Dan kita juga harus lihat ya, men-screening anak yang mau dilakukan imunisasi. Ya, saya rasa itu saja untuk sistem imun. Untuk tugasnya, silahkan kalian merangkum tentang anatomi fisiologi sistem hematologi. Ya, tugasnya adalah merangkum anatomi fisiologi sistem hematologi. Ya, saya berikan beberapa contoh apa namanya video yang bisa kalian pelajari ya, atau kalian bisa lihat video. Ya. Untuk yang lain, contohnya ini untuk anatomi timusnya, ini ada video tentang fisiologi limfa ya. Ini ada fisiologi timus, ada anatomi timus. Kemudian ada video tentang fisiologi limfa, ada juga anatomi limfa. Kemudian ada juga fisiologi sumsum tulang. Ya, nanti akan saya berikan juga linknya. Ya, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.